Oke, di era modern ini udah hampir nggak ada yang mengerti tentang cara membuat udeng ya. Itu makanya saya buat tutorial cara membuat udeng Jawa. Dan bahkan orang Jawa pun nggak tahu kalau penutup kepala orang Jawa itu namanya udeng ya. Ini sebenarnya sangat mengkhawatirkan sih. Taunya blakon gitu kan. Udeng kan dari Bali gitu. Enggak. Di Sunda pun juga ada udeng, namanya udeng atau iket. Di Jawa juga sama namanya udeng atau iket. Kalau di Jawa Tengah itu namanya iket. Jadi sebenarnya sama sih di sini. Di Jawa Timur juga iket. Cuma iket itu bahasa halus. Nah, Jawa Tengah kan lebih suka pakai bahasa halus, makanya lebih terkenal nama iket. Kalau Jawa Timur bahasanya lebih kasar, makanya lebih terkenal udeng. Nah, kemudian udeng ini dari kain ya, ini udengnya coba lihat dulu. Pasti banyak yang nggak tahu ini. Ini dari kain. Jadi bukan langsung plek ini enggak, dari kain ya. Dari kain segi 4 sebenarnya, kalau segi 3 ya. Jadi gini ceritanya. Udeng dulu aslinya segi 4, tali kain segi 4. Ukurannya 1 meter sampai 1 meter 10. Ya persegi. Jadi sama. Panjang lebarnya sama, 1 meter sampai 1 meter 10. Nah, dulu enggak ada meteran. Ya, pakainya feeling ya, kira-kira berapa kilan gitu. Makanya ukurannya beda-beda, pakai kilan mereka ya, orang-orang Jawa di zaman dulu. Nah, kemudian di era berikutnya ini untuk urusan kepraktisan ini orang Jawa berinisiatif untuk membuat udeng dari kain yang segitiga. Jadi segi 4 ini dipotong jadi 2. Biar apa? Ya, satu udeng bisa berdua gitu ya. Kalau biasanya ada sepiring berdua, ini seudeng berdua. Nah, kemudian di era berikutnya lagi, di era Belanda, orang Jawa mulai terinspirasi orang Belanda, kok enak ya orang Belanda. Penutup kepalanya tinggal pakai plek gitu aja. Nah, itu makanya orang Jawa membuat namanya blangkon. Dari udeng blangkon itu. Bentuknya sama persis. Loh, kok itu tertutup Mas? Iya, karena itu Jawa Tengah. Udeng kan awal mulanya dari Jawa Tengah. Nah, jadi udeng dan blangkon bukan masalah atasnya tertutup atau enggak, tapi udah jadi atau enggak. Udeng Bali yang sudah jadi pun juga namanya blangkon. Cuma orang Bali nggak kenal istilah blangkon karena Belanda lebih dulu bekerja sama dengan Jawa dan lebih lama bekerja sama dengan orang Jawa. Ya, kan blangkon dari bahasa Belanda gitu ya. Oke, terus cara buatnya gimana? Cara buatnya pertama itu udeng itu nggak boleh digulung, harus diwiru ya. Wiru itu apa? Dilipat. Oke. Belakang, depan, belakang, depan, belakang. Gini ya. Terus kalau yang tadi itu dasar, kalau udah pro ya saya langsung jadi ya. Ini besar kecilnya ini juga sesuai selera, ada juga kecil ada yang juga besar. Ini dari kiri ya, kiri. Ini yang kanan ini gini. Oke, kita naikin. Bentar. Jadi ini naik ke atas, ya, udah tarikan tadi, terus turun ke bawah. Nah, ini besar kecilnya, panjangnya sampai segini atau gimana itu terserah yang pakai gini aja. Udah sudah jadi. Nah, ini karena ini manual, tiap orang pasti beda ya. Oke. Nah, ini kadang-kadang gini kan, kan kadang kalau kita lihat di belangkon-belangkon yang Jawa Timur kan gini, nah, ini gini cara buatnya. Oke, itu yang satu. Kedua, ini ikat di belakang ini harus menghadap atas semua dan nggak boleh tali mati, harus tali wangsul. Coba lihat, tali wangsul kan, dari tali yang harus bisa dilepaskan kembali. Terus yang tanya, Mas, udeng atau blangkon itu yang sudah jadi kok ininya tegak sekali? Ya itu dicuci pakai kanji awalnya dulu.
kain yang seperti ini dicuci pakai kanji, jadinya akan kaku. Oke, gitu ya. Oke, gimana? Keren? Selamat mencoba.